Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penelitian pada UMKM Kopi Nilam Brothers, di mana tujuan kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja teknik akuntansi manajemen yang digunakan dan diterapkan oleh Kopi Nilam Brothers. Tujuan untuk pembuatan video ini agar semakin banyak orang mengetahui rasa dari Kopi Nilam Brothers, jenis kopi dan tempat Kopi Nilam Brothers, dan agar orang-orang juga mengetahui bagaimana penerapan akuntansi manajemen terhadap sebuah usaha. Pada penelitian Kopi Nilam Brothers ini, kami menggunakan teknik akuntansi manajemen CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Kopi Nilam Brothers berdiri sejak generasi ketiga tahun 70-an, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Burat. Kopi Nilam Brothers pernah berhenti memproduksi kopi pada tahun 2008 dan kembali berjualan pada tahun 2018. Untuk kopi Burat sendiri mempunyai varian original dan sudah dikasih resep. Kopi Nilam Brothers juga terbagi dua macam kopi, yaitu kopi bubuk dan kopi biji atau tidak digiling halus. Namun dari berbagai jenis kopi yang paling banyak diminati yaitu kopi bubuk. Sekarang kita sudah hampir mendekati lokasi dari Kopi Nilam Brothers ini. Mari sama-sama kita lihat nanti bagaimana proses pembuatan dari Kopi Nilam Brothers ini. Mungkin untuk pembuatan kopinya kita melalui jalan dari kampus 1. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di mana lokasi UMKM Kopi Nilam Brothers. Di sini nanti kami akan mengikuti proses pembuatan dan pengemasan dari Kopi Nilam Brothers. Nah guys, bisa dilihat dari videonya sendiri, inilah tempat memproduksi Kopi Nilam Brothers. Nanti kita akan melakukan proses pembuatan untuk Kopi Nilam Brothers sendiri. Langsung saja kita ikuti proses pembuatan dari Kopi Nilam Brothers. Proses dari pembuatan Kopi Nilam Brothers ini dimulai dari pemilihan biji kopi yang berkualitas dan pembersihan kopi. Kemudian dilakukan penyangraian pada kopi yang sudah dicuci. Lalu kopi yang sudah disangrai dipisahkan dan didiamkan beberapa menit agar mudah untuk melakukan pembubukan pada Kopi Nilam Brothers. Inilah hasil kopi yang sudah dilakukan pembubukan. Maka lanjut kita akan melakukan pengemasan pada Kopi Nilam Brothers. Inilah gambar dari kopi yang sudah dikemas pada produksi Kopi Nilam Brothers. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT pada UMKM Kopi Nilam Brothers. Yang pertama yaitu kekuatan. Terbagi atas 5 poin. Yang pertama yaitu kualitas produk yang bagus dan khas. Kopi Nilam sangat banyak diminati karena rasanya yang khas dan sudah turun-temurun, sehingga tidak dipertanyakan lagi rasa dan kualitas dari produk Kopi Nilam, terutama bagi konsumen yang sudah lama mengkonsumsi Kopi Nilam Brothers. Bahkan artis pun juga ada yang mengkonsumsi Kopi Nilam Brothers ini karena merek produknya yang memang sudah terkenal dan juga terjamin akan kualitas rasanya. Yang kedua yaitu kemasan yang menarik. Kemasan kopi yang digunakan Nilam Brothers sangat menarik dan dapat membantu memperkuat identitas merek Kopi Nilam Brothers. Yang C yaitu kemudahan melakukan pembelian untuk pembelian Kopi Nilam Brothers. Ini sangat mudah karena bisa dilakukan pemesanan secara online yang diantarkan langsung oleh karyawan Nilam Brothers. Selain itu, untuk pembelian juga bisa dilakukan melalui pemesanan di Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, ataupun WhatsApp. Yang D, harga yang kompetitif. Harga yang dipasarkan Kopi Nilam Brothers sangat kompetitif sehingga membuat orang banyak berlangganan ke Nilam Brothers. Ada juga yang menjadikan UMKM Kopi Nilam Brothers ini sebagai suplai ke toko-toko ataupun ke warung-warung mereka. Yang E, sudah bersertifikat halal dan BPOM. Produk Kopi Nilam Brothers ini sudah memiliki sertifikat halal atau BPOM. Jadi sudah aman untuk dikonsumsi. Bahkan dari kalangan artis pun sudah banyak yang mengkonsumsi dikarenakan sudah BPOM dan halal.
Ditambah dengan rasa dari kopi Nilam Brothers pun tidak mengecewakan. Selanjutnya itu kedua, kelemahan. Pada kelemahan terbagi atas 5 poin. Yang A itu ketergantungan pada pasokan bahan baku. Usaha kopi Nilam Brothers rentan terhadap perubahan harga dan ketersediaan kopi mentah yang menurut Ante Nilam sendiri, hal ini tersebut menyebabkan ketidakstabilan biaya produksi. Yang B itu lokasi yang tidak strategis. Lokasi usaha kopi Nilam Brothers yang kurang strategis dikarenakan tempatnya yang berada lumayan jauh ke dalam gang membuat pembeli pun kesulitan untuk mencari alamat dari kopi Nilam ini. Yang C itu persaingan yang ketat. Persaingan dengan merek produk lain, contoh saja produk kopi Rangkiang yang dimana produk ini sudah banyak diketahui masyarakat, apalagi dengan ciri khas kopinya yang ditambah dengan tempat yang tidak terlalu jauh, akan membuat kopi Nilam memiliki pesaing dalam industri kopi. Karena itu, kopi Nilam Brothers berupaya untuk meningkatkan strategi pemasaran yang kuat atau diferensiasi produk yang jelas agar tidak tertinggal dari produk lainnya. Yang D itu promosi yang belum optimal. Kurangnya promosi yang digunakan Bu Rat untuk memasarkan kopi Nilam Brothers. Mungkin untuk promosi seharusnya Bu Rat bisa lebih update dalam mempromosikan seperti update story tentang kopi di Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Yang E itu mesin produksi yang terbatas. Mesin yang digunakan Bu Rat sangat terbatas, hanya ada 2 mesin, yaitu mesin penggilingan kopi bubuk dan mesin untuk penyangraian. Dan mesin ini hanya 2, selebihnya digunakan melakukan secara manual. Yang ketiga yaitu peluang. Terbagi atas 4 poin, yaitu yang A pertama, perkembangan permintaan kopi yang pesat. Peningkatan permintaan kopi Nilam Brothers cukup baik dengan perkembangan terhitung sudah lama. Permintaan pasar dan respon konsumen yang cukup baik menjadi peluang untuk berkembangnya kopi Nilam Brothers. Permintaan kopi Nilam Brothers yang cukup tinggi juga dapat menjadi peluang dalam pemasaran yang lebih luas, baik dalam maupun luar negeri. Yang B yaitu pembelian yang cenderung menjadi pelanggan. Banyak pembeli yang pada akhirnya menjadi pelanggan tetap kopi Nilam Brothers, dikarenakan rasa kopi yang enak membuat para pelanggan awal menjadi pelanggan tetap. Sampai ada juga yang meminta kepada Bu Rat untuk membeli banyak dan dijualkan kembali oleh pembeli tersebut. Yang C itu pengembangan saluran distribusi alternatif. Dengan adanya kemajuan dalam e-commerce dan teknologi dapat membantu peluang baru bagi kopi Nilam Brothers untuk memasarkan produk mereka secara online. Bu Rat juga memanfaatkan platform e-commerce untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menjangkau konsumen di berbagai lokasi dengan menggunakan Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Yang D, harga kopi yang stabil. Harga kopi Nilam Brothers yang ditawarkan terbilang stabil. Kestabilan harga yang diberikan oleh petani tidak terpengaruh oleh harga musim panen kopi petik biasa, sehingga hal ini dapat menjadi peluang untuk petani kopi Nilam Brothers. Harga yang diterima petani dengan nilai yang cukup stabil dapat menjadi pendukung kestabilan produksi. Yang keempat yaitu ancaman. Terbagi atas 4 poin, yaitu yang pertama, yang A, perubahan selera konsumen. Perubahan dalam selera konsumen terhadap jenis kopi, metode pembuatan atau merek dapat mengancam usaha kopi Nilam Brothers. Agar pembeli tidak beralih ke kopi yang lebih inovatif, usaha kopi Nilam Bu Rat pun mencoba menyesuaikan produk atau strategi pemasarannya untuk tetap relevan. Yang B itu persaingan yang ketat dari merek besar. Persaingan merek-merek kopi besar dengan sumber daya dan pemasaran yang sudah luas dapat menciptakan persaingan bagi usaha kopi Nilam Brothers ini, di mana merek-merek besar sering menawarkan harga yang lebih relatif rendah atau promosi yang lebih agresif, membuat sulit bagi kopi Nilam Brothers kecil untuk bersaing. Yang C itu cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim berpengaruh pada musim panen, di mana bunga kopi akan berguguran akibat hujan sehingga produktivitas kopi berkurang. Selanjutnya D, banyaknya jenis kopi lain. Beberapa jenis kopi lain seperti kopi Rangkiang merupakan persaingan kopi Nilam Brothers berdasarkan cita rasa dan manfaat untuk kesehatan. Manfaat suatu produk dapat menjadi nilai tambah untuk meningkatkan ketertarikan konsumen akan kebutuhan yang bisa didapatkan dari manfaat produk tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya pokok produksi usaha kopi Nilam Brothers per 1 minggu produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya cuma ada satu, yaitu kopi.
dengan kuantitas 25 kilo dengan harga 50.000 per kilo. Jadi 50.000 dikali 25 harganya 1.250.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, bagian pembuatan ada 2 orang dengan gajinya per hari 50.000. Jadi totalnya per minggu 400.000. Yang kedua, bagian pengemasan. Bagian pengemasan ada 1 orang dengan gaji per hari 45.000. Jadi gajinya per minggu yaitu 180.000. Total biaya tenaga kerja langsung yaitu 580.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang pertama, mentega dengan kuantitas 4 kilo, harga 1 kilonya yaitu 40.000. 40.000 dikali 4 kilo harganya 160.000. Yang kedua, gula aren. Kuantitasnya 3 kilo, harga satuannya 27.000 per kilo. Totalnya 81.000. Yang ketiga, plastik kemasan 50 pieces dengan harga 1.980 per pieces. Jadi totalnya 99.000. Yang keempat, bensin 2 liter dengan harga satuan 10.000 per liter. Yang kelima, biaya listrik 50.000, biaya air 20.000. Total biaya overhead pabrik yaitu 430.000. Kemudian total biaya produksi yaitu jumlah total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik yaitu 2.260.000. Total produksi per 1 minggu yaitu 125 bungkus. Jadi harga per bungkusnya yaitu 18.080. Sekarang menggunakan metode full costing. Metode full costing yaitu metode perhitungan biaya produksi yang mencakup semua biaya produksi, baik biaya langsung maupun tidak langsung, untuk menentukan harga jual produk. Berikut adalah perhitungan full costing. Yang pertama, biaya bahan baku kopi 25 kilo dengan harga 50.000 per kilo. Jadi totalnya yaitu 1.250.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, bagian pembuatan ada 2 orang, gaji per hari 50.000. Bagian pengemasan 1 orang dengan gaji per hari 40.000. Total biaya tenaga kerja langsung yaitu 580.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ada 2. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap. Cuma ada 1 yaitu biaya penyusutan mesin dengan harga 150.000. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel. Yang pertama, mentega 4 kilo dengan harga 1 kilonya yaitu 40.000. Yang kedua, gula aren kuantitasnya 3 kilo dengan harga 27.000 per kilo. Yang ketiga, plastik kemasan kuantitasnya 50 pieces dengan harga 1 piecesnya yaitu 1.980. Yang keempat, bensin 2 liter, harga per liter 10.000. Yang kelima, biaya listrik 50.000. Yang keenam, biaya air 20.000. Jadi total biaya overhead pabrik yaitu 580.000. Biaya produksinya yaitu jumlah total dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Totalnya yaitu 2.410.000. Harga pokok produksinya yaitu 2.410.000. Produk yang harus dibuatnya yaitu 125 bungkus. Jadi harga pokok produksi per bungkusnya 2.410.000 dibagi 125 bungkus yaitu 19.280. Perbandingan harga pokok produksi menurut UMKM Kopi Nilam Brother dengan metode full costing. Yang pertama, total harga
pokok produksi UMKM Kopi Nilam Brother 2.260.000, sedangkan menggunakan metode full costing 2.410.000 dengan selisih 150.000. Yang kedua, harga pokok produksi perbungkus UMKM Kopi Nilam Brother 18.080, sedangkan dengan menggunakan metode full costing 19.280. Selisihnya yaitu 1.200. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik akuntansi manajemen CSR atau Corporate Social Responsibility dengan diterapkannya Corporate Social Responsibility dalam UMKM Kopi Nilam Brothers dapat menyejahterakan masyarakat sekitar dengan peluang kerja secara luas. Sebagai bentuk kegiatan promosi atau usaha itu sendiri, CSR dijadikan sebagai etika bisnis pada perusahaan ataupun usaha kecil yang diterapkan guna menjadi kebijakan dan program yang dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat sekitar, dilihat dari segi ekonomi, sosial, maupun segi lingkungan. UMKM Kopi Nilam Brothers telah menerapkan program CSR melalui 3 kategori atau disebut dengan Triple Bottom Lines atau 3P, yaitu P, profit atau ekonomi, people, sosial, planet, lingkungan. Yang pertama yaitu adapun penerapan CSR pada kategori ekonomi. UMKM Kopi Nilam Brothers melakukan pembinaan petani dan pembelian yang adil, di mana Kopi Nilam Brothers dapat memastikan pembelian biji kopi dari petani lokal dengan harga yang adil dan stabil. Kegiatan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan petani, tetapi juga menciptakan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan berjalannya Kopi Nilam Brothers dengan baik dapat memastikan bahwa petani kopi lokal yang mereka bekerja sama diperlukan secara adil dan mendapatkan bayaran yang layak. Kedua, UMKM Kopi Nilam Brothers juga telah menerapkan Corporate Social Responsibility dalam kategori sosial dengan jelas pada ukuran kepedulian masyarakat sekitar dan penerapan daya tenaga kerja. Kopi Nilam Brothers melakukan edukasi dan pelatihan masyarakat, di mana kegiatan ini dapat mengembangkan program edukasi dan pelatihan untuk masyarakat sekitar, seperti pelatihan keterampilan sanitasi dan program pengembangan kewirausahaan. Ini membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, menciptakan peluang ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan memperkuat hubungan antara Kopi Nilam Brothers dan komunitas mereka. Ibu Rat juga menambahkan tentang perhatiannya kepada pekerja bahwa selain memperdulikan masyarakat sekitar, UMKM Kopi Nilam Brothers juga memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya dan memberikan cuti bagi yang sakit, dan juga memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan mereka dengan memberikan upah yang layak, fasilitas kerja yang aman. Yang ketiga, pada kategori lingkungan, UMKM Kopi Nilam Brothers memberikan edukasi mengenai praktik pertanian berkelanjutan. Kopi Nilam Brothers dapat mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan di antara petani kopi mitra mereka. Ini termasuk penggunaan metode petani organik, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu juga memberikan edukasi mengenai pengurangan dampak lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya, memilih kemasan ramah lingkungan, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Kopi Nilam Brothers dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ini, membantu menjaga konsisten lokal yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Kopi Nilam Brothers ini juga memiliki akun sosial media untuk mempromosikan produk mereka, yaitu berupa Shopee, Tokopedia, Instagram, dan TikTok. Di sana mereka mempromosikan produk-produk mereka agar orang bisa membeli produk mereka walaupun dari jarak jauh. Teman-teman sudah melihat kan videonya dari awal. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai UMKM Kopi Nilam Brothers ini. Mungkin jika teman-teman ingin membeli atau mencoba akan rasa dari Kopi Nilam Brothers ini, teman-teman bisa datang langsung ke lokasi tempat UMKM Kopi Nilam ini, yang dimana tempatnya itu berada di Jalan Sudirman nomor 129, Kuburajo 5 Kaum, Batu Sangkar. Kopi Nilam Brothers ini buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di sana teman-teman bisa mencoba mempertanyakan atau membeli produk dari Kopi Nilam ini.
Dan hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai UMKM Kopi Nilam Brothers. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf atas kekurangan video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys.